dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat siang pemirsa. Perkembangan informasi mudik akan kami hadirkan di Monitor Mudik. Kami akan rangkum informasi terkini seputar pelaksanaan mudik yang tahun ini menjadi mudik pertama kita usai PPKM resmi dicabut. Liputan kami akan menjadi referensi bagi Anda untuk mengetahui perkembangan di lapangan sehingga persiapan mudik Anda bisa lebih maksimal. Dan pemirsa, inilah Monitor Mudik bersama saya Jason Sambo dan kita jaga semangat silaturahmi di tahun ini. Dan pemirsa, 5 hari menjelang Lebaran, masyarakat mulai mudik ke kampung halaman. Ini terlihat dari jumlah volume kendaraan yang melintasi kilometer 57 tol Jakarta Cikampek dan juga pasca pengalihan truk ke Pelabuhan Ciwandan, situasi Pelabuhan Merak terpantau ramai lancar dan belum ada kepadatan kendaraan. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis MJN Valerie Budianto langsung dari rest area kilometer 57 dan Sheha Al-Hadar dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Valerie terlebih dahulu. Selamat siang, Valerie. Bagaimana situasi lalu lintas di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek? Ya, Jason, situasi lalu lintas di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek ramai lancar, tidak terlihat adanya antrian maupun kemacetan. Apabila kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya di kilometer 57, tepatnya rest area menjadi salah satu epicentrum kemacetan. Namun pantauan kami hari ini, meski memang terjadi peningkatan volume kendaraan, namun keluar masuk kendaraan di rest area ini terkendali dan tidak ada antrian kemacetan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana situasi lalu lintas hari ini dan juga apa saja fasilitas yang disediakan di rest area, sudah bergabung bersama saya Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Selamat siang, Pak Wirdanto. Selamat siang, Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana sih situasi lalu lintas hari ini? Oke, jadi situasi lalu lintas hari ini memang mengalami peningkatan dari hari-hari sebelumnya. Kalau dari data traffic countingnya Jasa Marga yang beberapa hari yang lalu masih di atas 3.000-an per 1 jamnya, sekarang sudah meningkat menjadi 4.000. Dan kemudian termasuk juga di jalur arteri ada peningkatan khususnya yang di roda 2 dari arah Bekasi menuju ke Karawang itu, khususnya di malam hari para pemudik menggunakan roda 2 sudah cukup meningkat, tapi belum ada kendala dan lancar dan terkendali. Termasuk juga di rest area ini kami monitor dari 1.000 kapasitas parkir yang disediakan oleh manajemen rest area. Alhamdulillah sampai dengan saat ini pun juga masih cukup dan arus lalu lintasnya juga cukup terkendali. Pak, kalau kita tahu besok berdasarkan SKB rekayasa lalu lintas diberlakukan, Pak. Bagaimana kesiapannya sejauh ini? Ya, kami dari Polres Karawang pada prinsipnya akan mendukung dari Polda Jawa Barat dan Korlantas Polri yang nanti semua keputusan masalah cara bertindak lalu lintas di jalur tol nanti akan terpusat semuanya di Jasa Marga dan Korlantas. Pada prinsipnya kami siap mendukung itu dan kami akan lebih fokus juga terkait masalah cara bertindak di jalur arteri. Jadi apabila memang nanti terjadi lonjakan-lonjakan pemudik di jalur arteri, ada beberapa cara bertindak pun yang sudah kami siapkan, termasuk penggelaran pos pengamanan di jalur arteri baik alternatif, sejumlah 22 pos pengamanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemudik. Pak, ini kan rest area menjadi salah satu titik kemacetan, Pak. Ya. Bagaimana antisipasi dan juga langkah yang dilakukan untuk mengurai kemungkinan terjadinya kemacetan Ya. besok dan lusa diprediksi jadi puncak arus mudik? Oke, jadi sebelumnya kami sudah melakukan rapat-rapat awal dengan pihak manajemen dan ada beberapa cara bertindak yang kami lakukan. Dari yang pertama itu adalah untuk penambahan personil, ya, baik personil terkait masalah karyawan pengamanan, termasuk juga karyawan tenan. Dengan harapan untuk masing-masing tenan tuh bisa mengefisiensikan waktu pelayanannya. Dan di satu sisi pun juga kami akan memberlakukan juga sistem buka tutup terkait apabila memang nanti di dalam rest area tersebut nanti sudah padat dan sebagainya, nanti kami akan berikan himbauan untuk tidak menggunakan rest area. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan rest area kilometer 57 untuk menggunakan rest area itu seperlunya. Ya, mau nanti jadi supaya tidak terjadi penumpukan atau kepadatan di rest area ini. Terakhir Pak, fasilitas ada apa saja sih Pak di sini? Ya,
Kalau di kilometer 57 ini saya rasa cukup lengkap ya Mbak ya, dari mulai kaitan dengan SPBU, kemudian termasuk juga untuk yang cas listrik, kendaraan listrik, SPKL-nya juga ada, termasuk bengkel, dan kemudian termasuk juga di pihak kepolisian pun kesehatan ada. Kemudian termasuk wifi gratis, charger gratis, kami dari pihak kepolisian menyiapkan ini di pos pelayanan kami. Yang jelas untuk bisa mendukung supaya pemudik betul-betul aman dan berkesan. Terima kasih banyak Pak Wirdanto. Wah, jadi untuk dari pihak kepolisian ini sudah siap untuk menyambut para pemudik yang akan melintasi tol Jakarta Cikampek. Sementara Jason kembali ke Anda di studio dan juga semangat silaturahmi. Baik, dari KM 57 Tol Jakarta Cikampek yang katanya sudah mulai ada peningkatan walaupun situasinya masih terkendali. Kita beralih lagi ke Pelabuhan Merak Banten, ada Sheha Al-Hadar. Selamat siang. Sheha, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana dan kapan diprediksi puncak arus mudik akan terjadi di Pelabuhan Merak? Selamat siang Jason dan juga pemirsa. Pelabuhan Merak saat ini terpantau cukup ramai namun masih lancar. Belum ada kepadatan maupun kemacetan panjang yang terjadi di sekitaran Pelabuhan Merak ini. Walaupun memang data-data dari ASDP sendiri menunjukkan peningkatan di setiap harinya terkait kendaraan maupun juga jumlah penumpang. Yang mana kendaraan hingga hari ini sudah ditotal menjadi 56.000 kendaraan yang melintas dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk penumpang totalnya sudah ada 238.000. Nah, ini apabila dibandingkan dengan tahun lalu di mana PPKM belum dicabut, data ini mengalami peningkatan yang cukup banyak, yang di mana peningkatannya bisa sampai 19 hingga 20% untuk penumpangnya dan juga 16% untuk kendaraannya. Nah, untuk hari ini telah diterapkan larangan bagi truk untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni maupun Pelabuhan Panjang melalui Pelabuhan Merak, yang mana untuk truk maupun kendaraan-kendaraan besar lainnya harus melalui Pelabuhan Ciwandan. Nah, untuk hari ini memang masih ada beberapa truk yang melewati Pelabuhan Merak, namun pihak ASDP memastikan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk para truk memasuki Pelabuhan Merak menuju ke Pulau Sumatera. Nah, selain itu juga tadi sempat kami memantau bahwa kantung parkir yang disediakan oleh pihak ASDP untuk mobil-mobil menunggu sebelum kapal merapat itu sudah cukup penuh, namun masih ada tempat-tempat yang kosong, itu yang artinya masih ada rongga seperti itu untuk kendaraan datang ke Pelabuhan Merak. Dan untuk waktu tunggunya sendiri, setiap mobil yang ada di Pelabuhan Merak ini menunggu kapal untuk naik ke atas kapal sekitar 2 hingga 3 jam, dan menurut pihak ASDP waktu tersebut masih tergolong normal. Nah, selain itu juga pihak ASDP mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk membeli tiket naik kapal itu maksimal H-1 sebelum keberangkatan, karena apabila membeli tiket langsung di tempat maka tidak dilayani, karena ASDP sudah tidak melayani lagi tiket go show atau langsung jalan. Nah, tiket-tiket ini harus dibeli melalui aplikasi maupun melalui link-link resmi, dan juga sudah dapat dibeli semenjak H-60 atau H-2 bulan sebelum keberangkatan. Nah, untuk puncaknya sendiri di Pelabuhan Merak ini diperkirakan akan mengalami keramaian panjang itu tanggal 19 hingga 21 April nanti. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Jason, salam silaturahmi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Sheha Al-Hadar melaporkan dari Pelabuhan Merak Banten, dan sebelumnya ada rekan Valeri Budianto dari kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Dan pemirsa, untuk Anda yang hendak mudik selalu ingat untuk jaga kesehatan. Harus diingatkan ke kita sendiri bahwa tujuan mudik adalah untuk menumbuhkan semangat silaturahmi. Dengan perhitungan yang matang, Anda bisa mewaspadai kepadatan arus mudik sampai kampung halaman tetap dengan senang dan tentu saja merayakan kemenangan bersama-sama. Dan pemirsa, informasi mudik akan terus kami hadirkan untuk Anda 24 jam di Metro TV. Sekian Monitor Mudik kali ini. Saya Jason Sambo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh